Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai,
dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari Minggu ini kita boleh bertemu, bersukacita dalam ibadah online kembali. Kita percaya bahwa berkat Tuhan boleh sempurna nyata atas kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita boleh
merasakan kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ya Bapa, kami berkumpul dalam ibadah ini ya Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi ada maksud, tujuan, rencana-Mu atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ya Tuhan, pandemi akan cepat berakhir ya Tuhan, dan kami boleh berkumpul bersama-sama lagi dalam ibadah offline ya Tuhan, datang ke gereja bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus menyembah Engkau ya Tuhan. Bila penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kita mau katakan dari awal, Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Mari arahkan hati kita, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah
Segala pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita untuk doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu datang beribadah kepadamu ya Bapa. Walaupun kami belum bisa bertatap muka satu sama lain, tapi kami boleh bersatu hati, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Bapa pujian kami, penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami, negeri kami Indonesia yang kami cintai dalam tangan-Mu. Kiranya belas kasihan-Mu ya Bapa, anugerah-Mu dan lawatan-Mu boleh turun atas negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, sehingga Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu boleh terjadi atas negeri kami Indonesia Tuhan. Pentakosta yang ketiga itu boleh terjadi atas negeri kami Indonesia. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin. Tuhan kami bawa dalam tangan-Mu, dan semua pejabat negeri kami dari yang tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat ya Tuhan, dan kebijaksanaan daripada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pemimpin bangsa kami ini boleh memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, di saat mereka memimpin Indonesia yang takut akan Tuhan, maka pemulihan akan terjadi atas negeri kami Indonesia. Indonesia dibebaskan dari pandemi COVID-19. Indonesia dibebaskan Tuhan dari krisis ekonomi. Indonesia dijauhkan dari mara bahaya Tuhan. Indonesia dijauhkan dari radikalisme Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, dan keempat wakilnya. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan tak turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga ya Tuhan. Dan amanat agung boleh diselesaikan ya Tuhan, sehingga lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, gereja Tuhan diberkati, umat Tuhan diberkati, menjadi umat Tuhan yang bertumbuh dalam kedewasaan penuh, umat yang menanti-nantikan Engkau, umat yang berjaga-jaga ya Tuhan. Diberkatilah gereja-Mu ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Gerejamu aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini ya Bapak. Bapak Pendeta Hendro Basuki dan Bapak Wakil Gembala kami Pak Dion Pancanawe. Kami bawa hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan taruhkan satu pengurapan baru buat hamba-hamba-Mu. Tuhan yang memampukan hamba-Mu, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesehatan, terus untuk melayani Engkau Tuhan, membangun umat-Mu, melayani umat-Mu, membawa umat-Mu dalam perkenanan-Mu, dalam rencana-Mu ya Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga lewat hamba-Mu Tuhan, umat-Mu diberkati. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keluarga besar hamba-hamba-Mu. Kiranya hamba-hamba-Mu senantiasa dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan pagi hari ini ya Tuhan. Baik itu worship leader, para singer dan imam musik, dan semua yang terlibat pelayanan online ini Tuhan Kau berkati. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari kami juga berdoa buat umat-Mu ya Tuhan, GBI Pos Pemumen, dimanapun mereka berada. Tuhan lawat umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, yang lemah Kau jadikan kuat, yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat Tuhan Kau lepaskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Apapun yang mereka perbuat Tuhan, Tuhan buat mereka berhasil Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, biar umat-Mu adalah umat yang berjaga-jaga, umat yang menanti-nantikan Engkau, umat yang penuh firman dan penuh Roh Kudus ya Tuhan. Seperti 5 gadis yang bijaksana, yang terus menanti-nantikan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, kedatangan hari Tuhan sudah sangat-sangat dekat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya siapapun hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya pengurapan dari Tuhan baru Tuhan taruhkan atas hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, biar setiap kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan, umat-Mu diberkati, umat-Mu menjadi umat Tuhan yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan. Hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, telinga kami seperti telinga seorang murid ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ini. Pada bulan yang lalu saya membagikan bahan tentang khotbah bulan lalu adalah bahwa rencana Allah melebihi daripada masalah kita. Kenapa? Karena memang Dia izinkan agar karakter yang paling utama adalah bertumbuh dan menyerupai karakter Yesus. Yang diinginkan kita tidak fokus kepada masalah kita, tetapi kita fokus bahwa ada pertumbuhan daripada karakter-karakter kita yang harus menyerupai karakter Yesus. Mengapa kita harus memiliki karakter Yesus atau Kristus? Di Roma 8 ayat 29, Tuhan sudah menentukan dan memilih hidup kita untuk menjadi anak-anaknya. Karena kita adalah anak Bapa, maka karakter kita harus serupa dengan Bapa. Coba kita lihat lagi di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh sebab itu, kita menemukan ciri utama karakter Kristus. Memang ada banyak. Setidaknya saya dapatkan di sini ada 5 yang saya bisa bagikan, yaitu mengenai ketaatan. Yang pertama, yang kedua mengenai mengampuni, yang ketiga mengenai kasih,
yang keempat rendah hati, dan yang kelima adalah bersyukur. Dan sekarang ini kita bahas dahulu mengenai yang pertama, yaitu ketaatan. Kita lihat di Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus di sini telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita lihat lagi di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, Yesus maju, lalu sujud dan berdoa. Katanya, kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dia, dalam hal ini Yesus, tidak memilih yang enak-enak saja, tapi dia taat untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Ini menjadi karakter yang harus kita miliki. Taat kepada Tuhan, taat satu sama lain, taat kepada firman Tuhan, dan sebagainya. Jadi, ketaatan ini harus dalam segala segi kehidupan. Sering orang memilih untuk taat hanya dalam hal-hal tertentu saja. Mungkin hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyamankan kita. Pada saat mengganggu kenyamanannya, orang terkadang memilih untuk tidak taat. Saya ambil contoh. Kalau pada saat mengganggu kenyamanannya, maka kita memilih untuk tidak taat. Contohnya, bagi para perokok, yang namanya larangan untuk merokok itu sudah banyak himbauan-himbauan tentang kesehatan. Ada mungkin di dus-dus rokok udah ada tulisannya ya, bahaya apa saja dari rokok. Tapi tetap saja, karena sudah nyandu, sudah menganggap bahwa ini adalah bagian kebutuhannya. Terus menggunakan masker. Nah, sekarang penggunaan masker ini juga seringkali orang enggan, karena memang nggak nyaman, jadi orang juga masih nggak taat menggunakannya. Terus mungkin dalam saat berkendara, dalam aturan lalu lintas, penggunaan helm misalnya, cuma jarak dekat, saya nggak mau pakai helm. Nah, seperti itu. Aduh, rambutnya jadi rusak atau panas. Nah, tapi itu adalah ketaatan yang harus kita lakukan. Ketaatan ini akan membawa kita semakin dewasa. Dalam kehidupan yang kita jalani kan terus berubah. Seperti seorang anak yang makin lama makin bertumbuh besar. Kalau udah bertumbuh besar, memiliki tanggung jawab yang baru sebagai orang yang lebih dewasa. Demikian juga orang yang percaya akan memiliki tanggung jawabnya semakin besar sejalan dengan pertumbuhannya. Nah, di sini dibutuhkan ketaatan untuk mau menjalani kehidupan yang dinamis ini. Tentu harus memiliki apa? Komitmen. Kita memenuhi komitmen memang gampang-gampang susah. Kita pun merefleksikan kembali, mengapa ya kita bisa taat menjalankan beberapa komitmen, sedangkan di hal-hal lainnya kita tidak menjalankan komitmen. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau sudah ngambil komitmen, terkadang kita melakukan bisa hanya beberapa, tapi ada kalanya juga kita nggak melakukan. Kenapa? Nah, saya dapatkan di sini ada 3 kunci untuk kita dapat mencapai ketaatan yang benar di hadapan Tuhan. Ada 3 kunci. Yang pertama adalah ketaatan yang benar didasarkan atas kasih kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah
ketaatan yang benar didasarkan ada kasih kepada Tuhan. Nah, saya beri contoh di sini adalah kisah Abraham ya. Abraham itu mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak kepada Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian 22, ini ceritanya panjang sekali. Tapi saya ambil di ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, di ayat 2 ini memang ada perintah Tuhan yang harus, apakah Abraham responnya bagaimana? Kemudian kita lihat apa respon Abraham pada saat Tuhan meminta hal tersebut. Padahal untuk mendapatkan Ishak aja itu luar biasa kan? Sudah berapa tahun lamanya, ya kan? Itu mendapatkan Ishak dan cuma hanya satu lagi. Tapi itu yang Tuhan minta. Tuhan pengen lihat ketaatan daripada Abraham. Kemudian saya nggak baca ceritanya penuh, tapi saya coba meringkasnya. Besok pagi Abraham memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Kemudian ia membelah kayu untuk apa? Untuk korban bakaran. Dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah, yang disampaikan Allah itu apa? Pergi kemana? Dan pada hari ketiga, kata Abraham kepada kedua orang bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta Ishak anak ini akan pergi ke sana. Jadi bujangnya nggak ikut, suruh tunggu bersama keledainya. Abraham bilang, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Jadi bujangnya ini tidak curiga apapun karena dipikirnya mau berdoa. Tapi kemudian Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu anaknya Ishak. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Abraham dan Ishak berjalan bersama-sama. Kemudian bertanya Ishak, di sini sudah ada api, sudah ada kayu, mana korban bakarannya? Dalam hal ini dombanya mana? Kemudian kata Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikian keduanya itu berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Kemudian disusun kayu-kayu bakaran, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangan lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Katanya, Abraham, Abraham. Kemudian sautnya, ya Tuhan. Nah, di sini kita katakan bahwa Tuhan sudah melihat ketaatan Abraham dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi sudah lihat niat Abraham itu luar biasa. Tapi Tuhan tidak mengizinkan seperti hal yang mungkin kita beranggapan bahwa kalau Tuhan sudah meminta, kita lakukan pasti Tuhan berikan yang terbaik. Yang terbaik adalah apa? Ishaknya tidak mati, tidak dibakar, tidak jadikan korban bakaran. Tuhan melihat hati daripada sang ayah adalah Abraham. Lalu di ayat ke-12, di Kejadian 22 ayat 12, kita sama-sama kita baca. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dan kita lihat lagi di Kejadian 22 ayat 16.
Katanya, aku bersumpah demi diriku itu Yesus sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini adalah Yesus. Maka di ayat 17 kita lihat lagi, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Luar biasa di sini. Ketaatan adalah buah dari iman yang mengasihi Tuhan. Abraham ini sangat beriman dari pengalaman pribadinya bersama Tuhan di masa lalunya, seperti mujizat istrinya Sarai bisa mengandung. Kemudian Abraham itu tidak pernah memilih daerah yang subur, tapi dia taat saja apa yang menjadi kehendak Bapa, di mana daerah yang tadinya tidak subur menjadi daerah yang kaya, berlimpah-limpah madu dan susu, berlimpah-limpah berkat. Itulah karena ketaatan Abraham. Melalui sekilas kisah Abraham ini, kita belajar untuk lebih menumbuhkan kasih kita pada Tuhan. Semakin bertumbuh kasih kita kepada Tuhan, kita bisa lebih bersuka cita dalam melakukan ketaatan. Jadi melakukan ketaatan ini, kita menjadi lebih bersuka cita karena ada fokus kita adalah kasih kepada Tuhan. Yang pertama tadi adalah ketaatan karena kita mengasihi Tuhan, karena mengasihi Tuhan. Dan yang kedua ini adalah ketaatan yang benar diperoleh dengan fokus yang tertuju kepada Tuhan. Kita lihat di Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru. Di sini Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau di sini Yesus, suruhlah aku datang kepadamu. Datang kepada Yesus, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, di sini ketaatan ini adalah ketaatan yang benar, adalah ketaatan yang fokus pada Tuhan. Yang kedua ini fokus pada Tuhan. Pada saat itu Petrus taat dan fokus sama Tuhan, maka Tuhan membawa kita melewati hal-hal yang mustahil, melewati kemustahilan. Jadi Petrus bisa berjalan di atas air. Dan tetapi sebaliknya, jika kita mulai khawatir, fokus kita beralih pada masalah kita, maka kita akan tenggelam pada masalah kita. Benar atau tidak? Matius 14 ayat 30. Tetapi, nah ini lihat di sini, ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Jadi kita tenggelam pada masalah. Fokus kita sudah tidak pada Tuhan, tapi fokus kita lihat pada masalah kita. Aduh, ada tiupan angin, sehingga kita tenggelam dan mulai berteriak sama. Jadi kita tenggelam sama masalah kita. Ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, seharusnya kita fokus pada Tuhan. Namun terkadang banyak masalah atau banyak pergumulan yang mengganggu kita untuk fokus kepada Tuhan. Contohnya apa sih? Pergumulan yang mengganggu, misalnya contoh adanya hutang mungkin yang menjerat kita, masalah keluarga, masalah pekerjaan, ataupun masalah antar rekan kerja pelayanan, dan lain-lain. Akhirnya kita melayani pekerjaan Tuhan ini dengan tidak maksimal. Karena fokus kita banyak sekali dengan pergumulan-pergumulan. Makanya kalau kita mau ketaatan yang benar adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Luar biasa kan?
Kalau kita lihat di sini bahwa mata kita kalau tertuju pada Yesus, maka Dia memimpin kita di dalam iman yang membawa kita kepada kesempurnaan. Mengabaikan kehinaan, tekun kita memikul salib, ganti menjadi sukacita yang disediakan bagi Dia. Ya, dan amin. Harusnya kita mau ya. Kemudian yang ketiga, ya kan? Kalau kita tadi kan saya sudah bilang di sini ada apa sih ciri-ciri utamanya ya kan, supaya kunci kita dapat mencapai ketaatan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu yang pertama tadi ketaatan kita ini berdasarkan adalah kasih kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan kita ini berdasarkan kita fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ketaatan yang ketiga adalah kita lihat di sini adalah ketaatan yang benar bertujuan untuk menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tadi ketaatan yang benar bertujuan untuk menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita sudah giat untuk berdoa, membaca firman, tetapi mengapa kita sulit mengubah sifat manusia lama kita? Kita harus bertumbuh secara rohani ketika kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Di Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapa di surga melihat kita sebagai anak-anaknya yang bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Namun kadang kita menolak tujuan Bapa untuk kita memiliki karakter Kristus. Karena kita apa? Pada saat kita jatuh dalam dosa, sehingga pemikiran kita bertentangan dengan pemikiran Bapa. Salah satu contohnya, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Semua pemikiran seperti ini hanya membawa kita pada kesimpulan yang salah. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kita pada Tuhan dan kita memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubahkan persepsi-persepsi kita yang hanya berdasarkan pada pengertian kita sendiri dengan kebenarannya. Allah telah memberi kita masing-masing iman. Sekarang tugas kita adalah menumbuhkan karakter diri yang serupa dengan Kristus. Ketaatan akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam hidup kita. Yuk kita kasih ayat terakhirnya sebagai hadiah, yaitu kalau kita taat, apa yang terjadi? Taat yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ada amin saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Yuk kita tutup dengan doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba telah menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Dan kami bersyukur Engkau sudah menentukan dan memilih hidup kami untuk menjadi anak-Mu yang memiliki karakter yang serupa dengan-Mu. Ajar kami untuk taat menuruti perintah-Mu dan berbuat yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mau berkomitmen untuk memiliki karakter seperti-Mu. Haleluya, amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala puji
namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekali katakan Yesus. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kasih dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.